hati-hati dengan amalan yang kita sudah lakukan. Kita sudah banyak puasa, kita sudah banyak sholat, kita sudah banyak baca Al-Quran, kita sudah banyak bersedekah. Tapi kita merasa bangga, merasa ya diri kita tuh paling hebat di antara yang lainnya. Itu udah sombong. Sombong itu adalah milik Allah. Dan kalau kita memakai predikat sombong di hati kita, maka Allah akan membenci kita. Bahkan bisa jadi amalan yang kita lakukan semuanya sia-sia. Bukan berarti saya tidak menganjurkan untuk beramal sholih. Sangat dianjurkan. Karena memang perintah Allahnya di dalam Al-Quran dan banyak hadis-hadis Nabi. Tapi kita jangan lupa, jangan sampai kita merendahkan orang lain yang tidak melakukan amalan yang kita lakukan gitu. Kita melakukan amalan sunnah contohnya. Kita puasa hampir setiap hari misalkan. Ngedawamin puasa gitu kan, kecuali hari-hari yang diharamkan Allah. Tapi kita meremehkan orang lain. Yang mungkin orang lain itu punya amalan tersendiri juga. Yang urusannya hanya dia dengan Allah yang tahu. Hati-hati ya, karena tidak bisa menjamin juga gitu kan. Kalau kita melihat hadis Arba'in An-Nawawi, itu sebagai muhasabah kita. Supaya kitanya hati-hati, supaya ibadah kitanya juga tidak terjangkiti sifat sombong gitu, dan merasa saya ahli surga, kamu ahli neraka, saya butuh Allah, kamu nggak butuh Allah gitu. Jangan begitu ya sayang, jangan ya. Jadi di hadis Arba'in An-Nawawi Nabi menyampaikan gitu kan, memang 4 hal ini sudah ditetapkan oleh Allah, rezekinya ya, rezekinya gitu kan, kematian, sengsaranya, bahagianya sudah ditentukan oleh Allah. Dan di hadis yang selanjutnya dijelaskan, ada kalanya manusia itu melakukan amalan penghuni surga ya di awalnya, tapi menjelang akhir kematiannya dia melakukan amalan penghuni neraka. Padahal jarak dia di antara surga itu sudah sangat dekat banget gitu kan. Tapi ketetapan Allah berkehendak yang lain, dan pada akhirnya dia akhir hidupnya melakukan amalan penghuni neraka. Tapi ada kalanya ada manusia yang pada awalnya melakukan amalan penghuni neraka, tapi gitu kan, pada akhirnya dia melakukan amalan penghuni surga. Padahal jarak neraka gitu dengan dia itu deket banget, karena dia tuh pokoknya kemaksiatan aja yang dilakukan. Tapi Allah memberikan ketetapan yang lain, dan ternyata dia pada akhir hidupnya melakukan amalan penghuni surga. Makanya kita harus terus berdoa untuk diri kita, karena Allah itu tidak akan bertanya tentang amalan orang lain kepada kita, tapi Allah itu akan bertanya tentang amalan perbuatan yang kita lakukan. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa agar ditetapkan iman Islam kita gitu kan, husnul khatimah, Allah ridha, Allah terima amalan-amalan kita gitu. Adapun kalau orang lain yang melanggar aturan Allah, yang wajibnya saja kita nggak boleh mencaci maki. Kewajiban kita mengingatkan, terus mengingatkan, berdakwah terus, jangan pernah berhenti ya, mencegah kemungkaran, mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau kita menghardik mereka, menjas mereka, itu nggak boleh ya, apalagi bab sunnah gitu kan. Kita rajin puasa, orang lain itu nggak rajin puasa seperti kita, puasa sampai 100 hari atau seumur hidup bahkan gitu kan, padahal itu perkara sunnah. Kita meremehkan orang lain, jangan ya. Kita kewajibannya adalah mengingatkan saja, apalagi perkara sunnah, perkara wajib aja gitu kan. Kita hanya berkewajiban untuk berdakwah terus, mengajak orang lain kepada Allah gitu kan, kepada amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Allah dengan cara yang baik ya, dengan cara yang bijak. Bantahlah mereka dengan cara yang baik juga ya. Jadi jangan sampai kita terlalu pede dengan amal soleh yang kita lakukan.
Bukan berarti saya menganjurkan udah gak usah banyak-banyak amal soleh, harus banyak ya, harus banyakin amal soleh. Yang nggak boleh itu kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena ada pada zaman Nabi seorang perempuan gitu kan, dia ahli tahajud, dia malamnya itu ibadah terus, siangnya puasa terus. Tapi kata Nabi ahli nar, kenapa? Karena lisannya itu selalu menyakiti perasaan tetangganya saja. Jadi ya udahlah, fokus sama ibadah kita sama Allah saja. Semua manusia itu butuh sama Allah gitu kan, apalagi orang yang beriman kepada Allah. Cuma kadang-kadang ada orang yang memang merasa dirinya paling solih, merasa dirinya paling banyak amal ibadahnya, padahal belum tentu juga diterima gitu kan. Makanya kita udahlah, kita nggak bisa menjudge orang lain diterima atau tidak gitu kan. Kita nggak bisa menjudge hati orang lain itu butuh sama Allah atau tidak. Yang penting kita fokus pada diri kita sendiri ya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, iman Islam kita dikuatkan, panjang umur, kebaikan amal solehnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah ridho dengan amalan soleh yang kita lakukan, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmat Allah. Tentunya rahmat Allah itu kita harus jemput dengan apa? Dengan melakukan amal soleh yang Allah ridhoi, dan kita ikhlas melakukannya tanpa merendahkan orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.